Selamat datang di Silakan Coba, tempatnya ide, karya, dan semangat untuk mencoba hal baru. Mau coba hal yang unik, kreatif, dan inspiratif? Yuk silakan coba. Hari ini kita kedatangan tamu, Teresia Berta. Dia art enthusiast dan soon to be tattoo artist. Hey, Berarti tatonya permanen ya? ada permanen sama ada temporer juga. Oh ya udah. Maaf ya yang nonton. Tapi lucu soalnya Iya. tatonya yang non yang temporer itu. Yang temporer itu soalnya pakai Jaguar ink, jadi kayak bahan natural gitu dan itu halal juga. Jadi, halal ya? Dan itu tuh banyak banget peminatnya karena buat orang yang mau cek tato permanennya, kalau permanen bagus nggak sih dibikin temporer dulu atau enggak, mau ke festival ini atau enggak mau ke sini mau bikin tato atau enggak orang yang bosenan gitu. Jadi kayak I see. Jadi bukan buat orang Islam pengen pakai tato ya. Bukan nah kayak itu bisa gue. yang temporer karena halal dia. Jadi gue nggak salah ya. Yeay. Oke, berarti tahun depan ya mau Mau jadi tattoo artist yang permanen sebagai akan explore. job. Side job. Sebagai side job. Kirain lu bakal resign terus jadi tattoo artist. Oke, hari ini kita bukan mau ngetato karena nanti jadinya kontroversi ya sayanya. Jadi hari ini kita mau painting. Yeay. Jadi Berta nih dari dulu suka painting, pakai berbagai macam media dan apa sih namanya? Nih, tools. Ya, media, Ya, media dan ya. tools. Iya. Media dan tools, dan hari ini aku penasaran pengen painting bareng. Sebenarnya ini udah jadi bucket list, wish list aku sih untuk painting bareng Berta. Baru kesampaian Iya. sekarang ya karena harus ada acaranya banget nih baru bisa dijadwalkan bersama. Nah, painting apa nih yang bisa kayak cepet di rumah, nggak harus yang bagus-bagus banget karena gue nggak bisa ya Ber. Iya. Jadi jangan coba-coba challenge gue untuk painting yang bagus gitu ya. Gimana nih? Jadi Let's ini kan start. temanya leisure painting kan, benar-benar di waktu luang. Dan sebagai orang dewasa kan waktu luangnya tidak banyak. Jadi Nggak kayak banyak. ya kira-kira kalau misalnya mau painting singkat, kita cari either 15 sampai 30 menit atau 1 jam itu udah cukup banget buat bikin kayak sebuah karya. Asik. Dan menurut aku ya tantangan terbesar dari membuat sesuatu karya atau melukis lah, itu adalah sebenarnya buat orang yang nggak familiar, itu tuh menganggap itu susah, Emang susah. ribet, Emang susah. ribet, terus kayak aduh butuh waktu lama banget deh gitu. Iya, betul. Tapi menurut aku itu karena mereka belum tahu sebenarnya dalam melukis itu banyak banget tekniknya, banyak banget yang bisa dieksplor. Kayak mungkin beberapa orang kayak painting, oke, aku mau ngegambar dogi terus mau gambar pemandangan. Padahal itu tuh sesuatu yang complicated dan sebenarnya bisa berjam-jam bikinnya. Oh. Secara teknis gitu. I see. Nah, jadi di sini sekarang kita mau karena buat fun-fun aja, kita lebih mengeksplor warna, terus teknik sama shape aja, general shape gitu. Shape kayak lingkaran, Ya, trapesium. trapesium. Oke. Oke. Nah, kalau dari alat-alat yang dibutuhin sebenarnya karena ini sifatnya santai aja dan kayak biar bisa semua di rumah, bener-bener aku pakainya itu akrilik karena dia tuh versatile banget. Kalau dilute banyak air dia bisa sifatnya kayak watercolor. Terus kalau mau dibikin tebel-tebel kayak teknik impasto yang bener-bener tebel-tebel ada teksturnya itu bisa. Jadi Oh, kayak yang kayak oil genjel-genjel color gitu. kayak sifatnya kayak oil color tapi cepet banget keringnya. Okay. Gitu. Jadi akrilik itu sangat versatile. Terus di sini aku nggak banyak-banyak pakai warna karena selain biasanya bikin bingung, terus kalau misalnya belum terbiasa dengan teknik mencampur tuh orang tuh udah frustasi di teknik mencampurnya sendiri, kayak kok warnanya gini, kok jadi coklat. Jadi kita kayak fokus back to basic gitu. Oke. Karena basicnya Ya. aja gue nggak punya. Ya. Jadi kalau menjelaskan basic singkat teori warna ya, kita di sini pakai primary color. Primary color itu ada ya merah, biru, sama kuning. Ya
biasalah kalau misalnya biru sama kuning jadi hijau, terus Gue takut ditanya. biru sama merah. Biru warna merah jadi Ungu. betul. Terus kalau sama kuning Ijo. betul. Kenapa gue bingung ya? Kenapa gue bingung? Ya. Terus buat nambahin depth atau kontras kita tambahin aja hitam atau putih. Udah sebenarnya itu aja. Oke, sambil ngobrol kita sambil bergerak Bergerak ya. ini. Gue pinjem ya. Iya. Oke. Dan ini nggak mahal ya? Maksudnya sekecil-kecil ini paling berapa sih? 7.000-an 7.000. kalau yang merek Meris. Ya. Merek Meris ya? Boleh bantu di Oke, siap. di mana aja terserah. Di mana aja ya? Oke. Oh, terus kalau misalnya baru mau belanja art supplies nih, biasanya kan orang juga overwhelmed kayak aduh terlalu banyak pilihan dan ukuran, dan kalau saran aku buat kuas itu tuh basic aja, kayak ada kuas flat, dia tuh kayak flat aja gitu, sama ini Ini hitam putih juga? namanya round, boleh? Round, oke. Round, kalau round tuh kayak dasarnya tebel, di ujungnya dia pointed. Pointed. Nah, ini tuh salah satu must have brush, karena kalau misalnya dia ditekan kenceng dia jadi lebar, tapi kalau kita cuman pakai ujungnya doang dia jadi tipis. Jadi kayak ini sangat useful cuman dari satu kuas ini gitu. Oke. Jadi nggak usah yang banyak-banyak kuas gitu juga nggak apa-apa. Betul. Terus kalau misalnya kertas, Iya kan? ya. Gue kayak Kalau kertas itu sendiri aku saranin invest di kertas yang bagus. Kertas khusus watercolor. Kalau ini kebetulan aku pakainya cold press yang 300 gram. cold press. Lo ada hot press. Ada hot press, bukan hard press. Hot Oh. press. Kalau hot press dia tuh nggak ada teksturnya, jadi kayak licin. Oke. Ya. Oke. Sementara buat aku kalau misalnya baru-baru belajar, tekstur ini kalau kena cat gitu jadi kayak lebih artistik aja dan orang seneng kayak ada tekstur watercolor-nya gitu. Oke. Oke. Nah, kita sekarang pakai yang cold press, terus sisi yang bertekstur ngadep kita. Oh. Ya. Sisi yang bertekstur ngadep kita. Oke. Habis itu, nah intinya karena kita ini cuman buat fun aja, jadi buatlah simple dan fleksibel. Oke. Fleksibel dalam artian ini kan harusnya ditempel pakai selotip. Nah, saya nggak ada, saya pakai stiker biar lebih fun juga. Ini mah bukan fleksibel lu. Lu kurang inventory. Nggak, biar fun juga. Kita, wah ini Gue banyak benci stiker, banget stiker. lagi sama stiker. So pink. Ada banyak. Why? Terus kayak yang bikin menyebalkan lagi nih stiker zodiak, ini zodiak kamu apa? Gue benci Nggak, jadi ini sifatnya hanya untuk selotip, guys. Enggak, gue mau nyari zodiak gue. Ini dia. Enggak, gue nggak mau pakai princessnya. Jadi ini ditempel. Ya buat kayak ngelok aja biar tidak bergerak-bergerak. Biar nggak lari-lari. Oke. Kan kita sifatnya Sifatnya you do you. nggak usah dilanjut. Diem Berta. Stop. Kita fokus kembali. Oke. Oke, dah. Oke. Nih, aku Terus kembalikan. ya. Terus buat sketch biasanya aku pakai watercolor. Kenapa? Biar nggak boring aja. Karena biasanya kalau pakai pensil itu selain kayak ya udah cuman hitam putih, dia tuh kayak karena dari grafit jadi sistemnya tuh kayak anti air gitu loh. Jadi kayak akan membuat garis-garis yang tidak estetik. Jadi kayak Oke, jadi walaupun ini leisure tetap Ya. estetik. Awas ya, punya gue nggak estetik. tenang. Jadi ini pakai apa aja nih? Iya, pakai apa aja. Dan kalau kita start ya udah pakai warna gitu, kayak ini tuh kayak apa sih, kayak gampang inducing idea. Teori siapa tuh? Teori saya. Oke. Jadi as simple as bikin shape aja random, bisa bikin shape apapun. Oke. Di mana aja ya? Di mana aja, atau nggak bikin garis aja. Oh, oke. Terus atau nggak bikin shape. Jadi gue bebas aja ya. Bikin shape dan misalnya shape-nya saling nimpuk biar nanti bisa diisi warna yang berbeda. Oke. Duh, gini aja gue overthinking. Ya. Terus balik lagi karena ini sifatnya apa sih buat santai-santai aja, kita tuh
harus manajemen ekspektasi gitu. Nggak, pasti karena lo tahu punya gue nggak akan bagus. Enggak, karena tuh karena kita mau ini lebih ke buat refreshing, menurut gue kalau kita aim sesuatu yang kayak oke, gue mau membuat sesuatu yang bagus dan bagus buat gue tuh kayak gini dan gini-gini, itu menurut gue dari awal tuh kita udah bikin ekspektasi yang terlalu tinggi buat diri kita sendiri. Sementara, sih. Sementara buat aku tuh kalau gambar tuh lebih ke rilis. Jadi kita fokus aja ke rilisnya apa ya, aku mau pakai warna apa ya. Oke, I see. Jadi aku lebih nge-encourage kalau misalnya buat free time kayak gini, kayak fokus aja warna yang kamu suka, atau enggak dari sekian banyak teknik menggambar, fokus aja aku lagi mau belajar teknik apa nih. Misalnya teknik kita belajar dotting, misalnya kita kayak shape ini diisi pakai dot gitu. Kita Ini emang sekeras ini. Iya, bisa langsung kalau direndam air langsung ini kok loose dia. Oh, oke. Gitu. Oh iya. Asik juga. Air aja. Kasih air Iya. sampai cair gitu. Biasanya aku tuh kayak misalnya ini kan udah drop catnya, terus aku biasanya cuma ambil dikit, terus kayak cairin di sebelahnya. Oh. Terus biasanya aku suka bikin spot yang berbeda buat nanti misalnya ambil sorry merusak, tapi kayak FYI ya, kalau misalnya kalian notice misalnya artis-artis yang udah profesional gitu atau enggak yang terkenal gitu, kalian coba liatin deh paletnya. Biasanya rata-rata mereka paletnya tuh semakin abstrak, berantakan, dan hancur, dan Makin jadi hancur. Sementara aku dulu waktu bener-bener awam banget belajar melukis-melukis gitu, waktu zaman-zaman TK SD gitu, aku tuh selalu kayak merah-merah, biru-biru, terus kayak kaku gitu ya. Iya, terlalu kaku, dan menurut itu juga salah satu hal yang mengurangi fun dari menggambar itu sendiri. Oke. Dan buat orang yang kayak terlalu apa namanya, kesannya kaku lah gitu, ini tuh kayak ngajar kita buat lebih loose aja gitu. Alright. It's okay to be berantakan, unorganized dan lain-lain, karena ya begitulah kan. Kalau gitu ya udah kayak misalnya aku rekomen sih misalnya dari setiap space ini kita coba isi pakai warna yang berbeda, teknik yang berbeda, atau bisa juga kita create blank space, dalam artian kayak kita biasanya ini bentuk, kita warnain isinya. Kita bisa juga berpikir out of the box dengan kita isi luarnya gitu. Jadi kayak kita bakal nanti ada spot-spot yang kosong gitu. Oh iya, ada teksturnya ya? Iya, ada teksturnya. Dari kertasnya. Dan buat anak-anak yang suka tekstur, ini tuh kayak sangat-sangat ini seru sih. Oh, menarik. Pleasing gitu. Oh iya. Oke. Ya, dan enaknya akrilik ini, dia tuh kalau misalnya bisa dibikin kekentalannya tuh, kalau misalnya mau banyak tekstur, pengen kelihatan teksturnya, kita dilute pakai airnya dikit aja, jadi kelihatan teksturnya. Kalau mau lebih banyak, bener-bener rata, solid gitu, bisa diperbanyak airnya, atau justru pakai full cat juga nggak apa-apa. Oke. Jadi bisa aja nggak usah dicampur sebenarnya ya? Iya. Menarik. Terus tadi yang lu bilang ada apa, impasto tuh? Impasto itu kayak teknik yang benar-benar pakai apa ya? Coba misalnya aku butuh pas lagi. Iya. Dia kan nonjol-nonjol gitu kan maksudnya. Itu tuh sesimpel kayak misalnya kayak aku langsung aja gini, terus kayak intinya membuat timbul tapi dari si ketebalan cat itu sendiri gitu. Terus gue baru tahu ternyata kalau kita mikir kayak mau bikin rumah, mau bikin pemandangan tuh emang kompleks banget ya. Iya. Sama aja kayak kita tuh misalnya kita engineering gitu. Misalnya kita maksudnya kita awam, bukan tukang bangun rumah. Terus kita nebak aja buat bikin rumah kecil, paling bisalah 2 minggu gitu. Padahal buat orang yang paham, bikin rumah kecil kan butuh kayak
bangun pondasinya dulu, ngeratain dasar tanahnya, ada instalasi listriknya, terus misalnya lightingnya lah, terus ubinnya dan lain-lain. Jadi kayak nggak sesimpel itu, Oke. gitu. Emang kalau orang awam pasti nggak tahu sih itu susah. Soalnya kelihatannya easy banget kayak cuma gambar pemandangan gitu loh. Iya, Ternyata sulit ya. Butuh tisu nggak? butuh. Tisu. Ternyata butuh. Ada di samping. Oke, sip sip sip. Terus ini berarti apa aja nih ya gue? Iya, literally apa aja. Oke. Bisa juga apa namanya, kayak lebih eksperimen sih. Misalnya aku dilutnya pakai airnya dikit aja, yang ini banyak gitu. Ah, coba ini dulu deh. Gue tuangkan dulu. Mau coba-coba yang lain. Berarti emang fokus ke rilis gitu ya? Menarik. Soalnya emang sebenarnya kegiatan painting tuh gue suka, tapi emang gue ngerasa repot banget kayaknya harus seharian Iya. gue kosong gitu loh. Menarik. Ini coba pakai airnya agak Terus kayak merasa alatnya harus lengkap dulu, padahal kayak kita coba aja kita gambar kayak gini pakai satu kuas aja gitu. bener. Ini makanya gue sampai beli kayak kuas banyak banget karena gue nggak tahu butuhnya apa, harus gimana gitu loh. Ternyata gini. Oh iya, kalau pakai air banyak dia cair banget. Dan sebenarnya art itu gimana ya, menurut aku itu kayak wadah buat nyalurin apa namanya, kreativitas aja. Kayak misalnya bisa juga kita idenya gini, kita mau rilis tuh cenderung dengan misalnya emotion. Aku pernah dulu ikut workshop art terapi di mana kita mengibaratkan satu warna itu dengan satu emotion. Misalnya merah itu anger, terus misalnya biru itu calm atau sad. Kayak misalnya apa tuh film Disney Pixar yang itu kan setiap Inside Out, Inside Out ya. Itu kan setiap karakter emotion itu identik dengan satu warna gitu. Kita bisa pakai kayak gitu juga. Misalnya, aduh aku mau ngerilis nih perasaan anger gitu. Kita pakai warna merah dengan shade-nya merah, misalnya pink, orange apa gitu. Ditambah kuning, ditambah apa warna putih gitu ya. Iya. Oke. Aku belum pakai biru, mau pakai biru ah. Terus kalau ini juga bisa apa? Jadi terinspirasi melihat yang di depan mata ada tea flavor wheel, karena itu tuh bentuknya mirip banget kayak color wheel. Semua orang nggak bisa lihat. Ya color wheel. Baik. Kalau dideskripsikan itu tuh kayak wheel ya, kayak apa, roda. Iya, roda. Terus kayaknya itu setiap flavor tea itu diwakilkan dengan warna berbeda ya. Yes, itu lebih ke iya sih. Kayak misalnya yang warna yang merah itu kan memang dia tuh tipenya panas. Nah, itu baunya kan panas. jadi itu kayak tiap warna ada karakteristiknya gitu. Betul. Terus bisa juga karena teh nyambungin ke teh. Iya, kalau dia ngomongin jangan depan kamera dong. Capek. Enggak, terinspirasi kan ngeliat itu sih. Bisa juga kayak Sila kan banyak varian tehnya ya. Banyak banget. Terus misalnya mungkin ada satu varian teh yang gue favorit banget, terus gue lihat flavor wheel itu misalnya jatuhnya jadi kayak cupping. Misalnya kita sambil minum teh nih, terus kayak dari tea flavor wheel itu yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa sense apa, terus warnanya apa, terus kita deskripsikan ke sini. Jadi itu bahkan bisa jadi sebuah konsep yang kalau ditanya, ini kamu gambar apa? Ini gambar yang representasi dari apa yang aku tangkap dari rasa teh varian ini gitu. I see. Kayak gitu. Bisa juga. Iya, jadi itu kayak bisa ide juga. Bisa juga kayak gitu. Nggak kepikiran sih. Selama ini kalau gambar pasti kayak kita mikirnya, pemandangan. Pemandangan. Kayak tadi ada kegiatan ini aku udah kayak mau gambar sawah. Mau gambar sawah gitu loh. Menarik sih. Terus kayak misalnya ada orang yang gambar tuh abstrak gitu. Kesannya kayak cuma ciprat-ciprat gitu-gitu. Itu gimana sih konsep abstrak tuh? Abstrak ya sesuai namanya, abstrak itu. Tapi ya itu abstrak. orang ngegambar abstrak tuh mikir nggak?
Atau kayak iseng? In a way Like- mikir, Mikir. tapi tergantung orangnya. Tergantung orang tuh mendeskripsikan abstrak itu gimana. Ada juga orang yang dia benar-benar chat dan medianya itu semua udah di depan mata. Terus aku kayak gini, aku kepikiran kayaknya ini bagus kalau ditambahin ini deh. Jadi kayak benar-benar nggak ada plan, benar-benar by doing saat itu juga gitu. Sesuai impulsnya aja. Iya. Soalnya kalau ngelihat orang apa sih ngecat abstrak gitu kayak ini orang mikir nggak sih dia splashing around colors gitu kayak cuma di pakai ember gitu di gitu terus pakai cat di ciprat-ciprat gitu kayak gue penasaran aja isi pikiran dia apa ya. Nah itu sih yang aku sebenarnya anggaplah sebagai art enthusiast. Asik. Itu pengen orang tuh ngerasain the joy of creating something gitu. Karena menurut aku tuh manusia tuh kayak they feel the happiness when they create gitu. Karena itu the moment when they express themselves. Karena kebanyakan orang sekarang tuh consume. Ih lucu, consume. Ih ada lukisan dibeli buat dipajang, beli. Ada ini beli. Mau ini. Tapi kayak mereka lupa kayak mereka tuh butuh express gitu. I see. Atau enggak bisa dilihat kayak gini lah. Kita tuh biar imbang, apa yang masuk butuh dikeluarkan. Kita consume kan dalam artian kita masukin dulu, masukin terus dan mampet karena kita tuh jarang create something, entah I itu see. melukis, journaling, menulis. Ini lo dapat pikiran kayak gitu dari mana? Karena selama ini aku juga cukup Kayak gitu? ngikutin hal-hal wellness gitulah gitu. Oh, I see. Dan pas aku terapin, dan itu bisa dari hal-hal sederhana, wah itu works juga ya, kayak aku kebanyakan kayak consume nonton series ini, terus consume apa yang viral aku cobain, terus makan ini, minum ini, dan lain-lain, terus kayak beli ini, beli itu, terus kok kayaknya penuh banget, penuh gitu, perlu ada yang dirilis gitu. Dan kayak momen-momen kayak gini, dan menurut aku art itu benar-benar sesuatu yang bisa dieksplor, kayak benar-benar banyak banget variasi bisa nge-explore art, dan orang justru kayak hesitant karena repot, susah, jadi itu sangat sayang banget gitu. Iya sih. Tapi konsep yang lu bilang kayak kita kebanyakan konsum itu tuh sesuatu yang masuk kurang dikeluarin tuh gue baru dengar sih. Keren sih. Maksudnya bener juga. Emang kebanyakan kalau habis nge-scrolling Instagram gitu, emang kadang gue berasa kayak kenapa ya gue capek banget, hati gue tuh penuh banget gitu, muak gitu, liatnya muak. Emang harus ada dikeluarin. Tapi selain kayak art gini, ngeluarinnya tuh dengan apa sih? Journaling bisa. Journaling ya? Journaling bisa juga, aku tuh bukan orang yang pintar menulis ya, jadi bisa juga bentuk journaling aku tuh lebih kayak poin-poin, kayak bikin hari ini apa, terus aku kayak lebih ke keywords-nya, misalnya acara-acara yang aku jalanin, misalnya olahraga, workout, atau apa, bikin kayak mind map, biar kayak pas baca juga. Jadi jurnal tuh selain ditulis doang, kadang-kadang aku suka revisit gitu. Revisit? Buat tahu misalnya gap, aku dulu di saat itu kayak gimana sih. Kadang-kadang pas dibuka lagi, ternyata waktu itu tuh kayak overwhelmed by mood aja. Atau enggak ternyata dilihat dari titik ini tuh kayak, bisa loh dilewatin, dijalanin. Kayak revisit jurnal menurut aku tuh salah satu bentuk buat kita cek lah kita udah sejauh mana berkembang gitu sih. I see. Tapi kemampuan introspeksi lu cukup tinggi ya. Maksudnya gue kalau udah bikin jurnal gue nggak akan mau lihat lagi. Kayak gue udah malas gitu loh liatnya. Tapi yang membuat malas apa? Lebih ke apakah momennya, apakah itu kayak tumpukan tulisan yang overwhelm dibaca? Iya, overwhelming untuk dibaca dan yang sudah ya sudah gitu. Iya itu. sih. Cuma ya maksudnya bagus juga sih untuk revisiting journal. Itu cukup oke konsepnya. Soalnya aku pernah notice kayak aku pas lagi beres-beres barang-barang di rumah gitu mau pindahan, aku ketemu kayak tulisan-tulisan waktu SD gitu, isinya kayak hari itu ngapain, pengen jadi apa, terus nggak sadar so cute. Kayak apa yang aku pengen tuh beberapa kayak udah tercapai. Oh iya. Dan apa yang aku keluhkan hari itu kayak wow, dulu tuh hal kayak gini tuh bisa mengguncang hari-hari dan mood gitu loh, kayak wow gitu. Jadi sejak itu kayak ya it makes sense to revisit
diri kita dulu dalam I bentuk see, tulisan I gitu. see. Apa yang udah tercapai? Kan lu bilang tadi kayak ngelihat tulisan zaman SD kayak oh sekarang udah tercapai. Emang apa? Do you always want to be an tattoo artist? Kayak apa ya, salah satu yang tercapai ya, aku tuh dulu tetap pengen doing arts gitu, tapi nggak tahu arahnya kemana, jalannya kemana, sampai sekarang juga nggak tahu sih, tapi kayak agak lebih terarah lah. Oh ternyata kayak salah satu bentuk yang bisa aku jalanin tuh jadi tattoo artist, karena nggak cuman aku create something, tapi karena tato itu mau nggak mau di badan orang ya, jadi kan kita harus berinteraksi dengan orangnya, engaging with the people. Kenapa terus jadi tahulah cerita-cerita banyak hal dengan ngobrol sama orang gitu. Bahkan sesimpel kayak, oh kenapa pilih tatonya ini, kenapa di sini, iya soalnya aku ini suka gini-gini, oh gitu. I see. Kayak, Jadi kayak wadah yang bagus untuk lu socializing juga ya. Kalau gue bikin tato sama lu gue tidur, gue tinggal tidur, biar bikinin gue burung. Marah nggak? enggak sih, lebih kayak yes, akhirnya ada waktu tenang dia nggak diajak ngobrol. Parah, parah banget. Iya, terus enaknya ini karena cepet kering, kita bisa kayak bisa tambah di atasnya lagi. Jadi ini Yes, jatuhnya betul. layering. Kayak misalnya yang tadi ini udah lumayan kering. Oke, layering. Layering ya sesimpel layer aja, tumpuk di Ditumpuk atasnya. ya. Akrilik ya, berarti paling nyaman dipakai pemula kah? Iya, iya. Ada juga yang karakteristiknya mirip, itu namanya gouache. Gouache. Iya. Itu Oh, yang kotak-kotak kecil-kecil tuh. sebenarnya bentuknya sama, ada yang taupe, ada yang apa, cuman beda aja. Kayak misalnya ada watercolor, oil color, akrilik, gouache tuh kayak another type aja. Tapi karakteristiknya kurang lebih sama, buat cepet kering, terus lumayan bisa di-build teksturnya. I see. Lucu juga, walaupun gue nggak tahu sih gue bikin apa. Tapi kan that's not the point. Iya, betul. Ya kan? Releasing. Rilis. Oh, oke. Kenapa? Ya, jadi selama ini gue tuh sering ketemu orang-orang kayak, gue nggak bisa gambar, gue kayak nggak bisa, kayak udah mental block duluan. Padahal kayak Udah nggak mau selama ini. Anda mempunyai kedua tangan dan kayak alat dan bisa menggoreskan apapun itu, menulis tuh pasti bisa bikin art. Bahkan banyak juga sih kalau gue lihat di Reels tuh kayak orang-orang yang gambar pakai kaki atau mulut. Iya, ada Kayak loh. nggak ada excuse buat kayak nggak bisa gitu, karena sebenarnya art itu sesuatu yang highly technical, bisa dipelajarin banget. Bahkan kayak gue nggak bisa gambar itu karena kamu nggak meluangkan waktu buat belajar. Bisa kok orang kayak repetitif ngulang sesuatu gambar berulang kali sampai perfect. Terus kayak misalnya melatih bikin garis lurus berkali-kali, pasti kayak day by day tuh selalu ada progres, bakal jadi bagus gitu. Intinya tuh sebenarnya lu pasti bisa, cuma belum nyobain aja. Betul. Terus nih ya, kayak waktu itu kan gue ke toko buku lah, terus pengen ngelukis gitu, terus ngeliat ada catnya, aduh warnanya banyak banget, kayak I don't know pilih yang mana, too many shades gitu loh, kayak aduh ada biru ini, ada biru itu, ada indigo, ada violet, ada ini, jadi kayak bingung gitu mau pakai yang mana. Sebenarnya di HP gue tuh udah banyak kayak foto-foto yang pemandangan, kayak misalnya gue kemana ada pemandangan, ih bagus nih buat di painting gitu. Tapi emang karena kelihatan repot, jadi ya udah deh nggak jadi. Gitu sih, makanya males di situ. Males belajarnya tuh di situ. Dan bingung mau belajar sama siapa. Minta diundang lagi kayaknya ini orang. Yeay, kita bisa mengeksplor banyak teknik baru. Iya dong, setuju sih. Nih, ini lebih ke tanpa sadar sudah di layer. Lebih ke ketiban sih sebenarnya, nggak sengaja. Iya, terus nanti biasanya kita kan start dari basic. Kalau misalnya udah lumayan sering berapa kali, kita bakal tahu kebutuhan kita sendiri. Kayak misalnya, kayaknya aku butuh deh warna ini. Maksudnya ada warna
misalnya warna magenta yang agak susah dicampur, tapi aku suka warna itu. Ya udah langsung beli cat itu jadi aja buat ditambahin ke karya aku gitu. I see, magenta. Magenta warna apa sih? Magenta itu kayak pinkish tapi agak purplish gitu. Pink purple gitu. Iya, dan dia bright banget. Magenta itu surprisingly cocok buat apa tan skin gitu loh. Baru tahu juga. Oh iya. Iya, terus kayak aku baru tahu karena ternyata magenta tuh cocok kalau aku pakai baju magenta, kayak sangat mengenhance feature sama warna kulit gitu. Padahal aku pikir kayak sawo matang sama warna pinkish gitu kayak ternyata masuk bright, bikin bright muka. Karena kan basically muka kita berwarna ya. Jadi anything yang punya color itu applied color theory gitu. Jadi kayak tapi ada warna kayak spring apa warm autumn gitu-gitu. Kayaknya itu lebih gimana tiap brand ngekategoriin Tiap suatu warnanya. karakteristik warna gitu. Menarik. Tapi lu udah pernah cobain? Belum. Menarik sih itu. Gue juga penasaran, pengen tahu sebenarnya gue cocoknya baju apa. Menarik itu apa konsep tadi ya teman-teman, kayak jangan cuma consume kayak belanja atau nge-reels gitu, apa lihat-lihat scrolling TikTok, do something, release what's inside of you. Asik. Ya, biar kita tidak mengumpulkan jang-jang duniawi aja. Asik. Lu jurusan apa sih pas kuliah? Ya, mau bilang tebak tapi udah tahu. Gak mau bilang filosofi tapi bukan. Yeay. Kayak akuntansi, wow. Akuntansi. Kenapa lu kuliah akuntansi terus tiba-tiba jadi tattoo artist? Sebenarnya kayaknya dari dulu banget tuh udah tahu passion tuh di art. Cuman pas milih kuliah pun udah kayak mateng banget, kayak oke, pengen kuliah nih FSRD atau enggak jurusan apalah, fine art di Nanyang or something. Cuman biasalah kayak konservatif parents kayak you have to be lalala, terus kayak I see. terus bener-bener no idea selain kayak art seni-seni gitu harus ambil apa. Terus kayak sesimpel buka raport mana yang nilainya paling mending biar nggak struggle pas kuliah. Terus kayak paling mending akuntansi, oke daftar akuntansi, udah sesimpel itu doang. Simpel banget, nggak ada aspirasi lain. Dan waktu itu kan kita masih SNMPTN ya, kayaknya yang jadi panitianya bingung deh, karena aku isinya tuh kayak satu pilihan pertama tuh akuntansi UI, pilihan kedua manajemen FEUI, yang ketiga FSRD ITB. Gak nyambung. Jadi ini orang yang mau free fall dan gambling dalam hidupnya. Ini orang kayak oke, tuntutan orang tua, passion. Padahal nggak ada yang tahu kayak biar pilihan ketiga bisa nyempil tuh harus masang pilihan 1, 2 paling atas. Terus Iya. jadi pas pengumuman kayak aduh kayaknya nggak dapet tiga-tiganya deh, karena itu kan top semua kan, UI, ITB. Mana ada yang bilang jangan mencantumkan kayak top uni Iya, top uni top barengan. 3 barengan. Kayak udah agak-agak pilihan yang sangat tidak Suicidal. masuk akal gitu. Terus tiba-tiba tada ke pilihan pertama dapat waktu itu. Cuman bersyukurnya adalah ternyata kayak hobi-hobi kayak gini tuh nggak berhenti cuman karena aku masuk akuntansi FEUI kan, karena ternyata banyak banget yang bisa disalurkan. Kayak di UI itu ada UI Artwork kan, jadi di situ aku banyak kontribusi juga buat fakultas, ikut lomba muralnya, lomba lukis, sama waktu itu pas ada jaget juga bikin live mural gitu. Jadi kayak seneng sih, masih ada sisi, Masih ada lah ya, passionnya. passion yang bisa disalurkan dan ada wadahnya di sana gitu. I see. Tapi emang waktu kuliah di UI emang gue juga ngerasa banyak wadah sih, maksudnya nggak belajar doang. Jadi kayak masih oke lah. Hidup gue masih seimbang. Wadahnya seperti futsal. Kita Iya. bareng di futsal juga, Bet. Iya, futsal. Iya, yang medali yang nggak bisa dijual itu. Dari Oh, yang nggak bisa kayak dijual, gitu. ya, kayak sesimpel gitu. Mau ikut di dot-dot gitu. Lucu. Kebanyakan. Dan kalau akrilik itu enaknya kalau kan dia cepet kering.
Terus dia tuh kalau bikin tekstur kayak gini tuh dia shape-nya kurang lebih akan stay. Tapi kalau oil emang jadinya susah kering ya, kan kita kayak suka bikin kayak gitu. Kalau oil tuh susah kering, tapi justru buat emang painter-painter yang serius gitu, mereka butuh itu karena misalnya melukis seseorang tuh butuh kayak berjam-jam, dan dia butuh biar gambarnya itu nggak ngeset dulu, karena butuh banyak adjustment gitu. I see. Bikin base-nya dulu, terus lighting-nya dari sini, warnanya butuh di adjust. Jadi dia butuh sesuatu yang nggak Nggak kering-kering nggak gitu kering. dulu Oke, gitu. oke. Menarik. Jadi sesuai kebutuhan. This is mine. Yeah. Nah, terus bisa juga nggak berhenti sampai sini. Kayak kalau misalnya kalau udah selesai nih, terus habis itu kita lihat apa sih yang kita rasain atau yang terpikir saat kita ngeliat itu, bisa juga karena kalau di art therapy itu bisa juga ada sesuatu yang kerilis atau dikomunikasikan unconsciously dari kita kayak gini gitu. Oke, oke. Ini apa ya, unconsciously gue lapar. Iya, menarik sih. Tapi kayak ini apa, mindful banget sih. Maksudnya selama ngerjain tuh cukup relax, terus nggak berpikir, ini bakal jadi apa ya, ini bagus nggak ya, sesuai nggak ya, bentuknya sesuai di dunia nyata nggak ya. Kan Iya. kalau bikin rumah kayak, ih kok nggak mirip rumah gitu, bikin anjing kok kayak bukan anjing. To Kayak gitu. be honest, aku tuh walaupun maksudnya bisa cukup bisa gambar, tapi aku tuh kurang suka gambar orang. Soalnya kan sering aku dapat commission, gambarin ngelukis ini dong, tante aku atau anak aku buat hadiah ulang tahun. Sejujurnya aku kurang suka karena kalau kita gambar sesuatu yang benar-benar ada komparasinya tuh gampang banget buat dibandingin gitu. Iya, bener. Walaupun ya bisa, tapi aku kurang enjoy, dan walaupun orang bilang mirip, tapi buat aku kadang-kadang aku masang ekspektasi buat diri aku sendiri terlalu tinggi, jadi kayak itu kurang mirip. Aduh, Itu pas nggak bikin mirip. ini juga bagian rambut yang sebelah sini aku kurang bisa Malah catch jadinya jadi ini kayak, ya, highly gitu. critical. Dan everything start with basic anyway. Aku dulu waktu SMA sempat belajar fashion design kan. Dan bayangin deh, menurut Sapi, di gambaran kamu kayak minggu-minggu awal belajar fashion design itu apa yang kita lakukan? Oh, gambar baju nggak? Apalagi? Ya minggu-minggu awal belajar nih silabus week 1 gitu, belajar fashion design. Shape baju gitu, gue nggak tahu. Emang kamu belajar apa? Yang kita pelajarin week awal, bahkan sebulan pertama itu kita belajar color wheel, teori warna. Jadi kita belajar bikin color wheel manual. Color wheel manual. Jadi kita bikin wheel, kita divide gitu, terus kita start dari warna basic kayak ini tadi, merah, kuning, terus kita bakal isi gap di antaranya dengan misalnya merah dikasih warna ini satu apa sih komparasinya satu gitu, misalnya 1 banding, misalnya 5 merah tambah 1 kuning, terus di wheel sebelahnya 5 merah tambah 2 kuning, gitu-gitu sampai bentuk wheelnya tuh full lengkap perputaran warna gitu. Keren, Nah menarik. itu bikin color wheel, terus bikin juga transisi warna. Kita pilih satu warna, misalnya warna primer merah, terus kita ambil ujungnya putih dan hitam, terus kita sama kayak caranya itu tadi, merah, kasih sedikit putih, jadi agak pink sampai benar-benar transisi ke full merah. putih gitu. Oh. Jadi kayak week pertama orang-orang kayak, belajar apa sih, ikut apa sih, fashion design, kok belajar ini? Karena everything start from basic gitu. Menarik. Gitu. Sama dengan menggambar, kita kayak, ya basic aja, dari shape, dari color, dari teknik. Jangan kayak, aku mau belajar menggambar, dan aku mau gambar pemandangan. Bahkan pemandangan itu sebenarnya secara teknis, itu tuh cukup highly technical. Gimana kita nge-capture tekstur daun-daunan, tanah itu beda tekstur, dan kalau sebagai orang yang bisa menilai karya seni, kita tuh butuh tahu apa yang membuat itu terlihat tanah, Iya. apa yang membuat terlihat itu kayak kumpulan daun. Kenapa gitu. itu berserat? Kenapa Itu kayak... permainan tekstur, dan itu kayak
kayak highly technical banget. Jadi menurut aku tuh kayak Kalau nggak ada basic susah. dan itu kayak apa ya, kayak memberikan kita unrealistic expectation. Aku mau start gambar, tapi aku mau gambar pemandangan gitu. Jadi males, jadi males gambar. Makanya kita bikin diri kita males sebenarnya gitu. Oke, baiklah. Gitu. Oke, ini hasilnya. Yeay. Oke, kalau gitu teman-teman, ingat ya di rumah kalau mau gambar, mau ngelukis, start from basic dulu. Jadi nggak usah yang kayak pemandangan rumah apa gitu-gitu, nggak usah. Jadi kembali ke ya warna dulu, shape yang dasar-dasar dulu kayak bulat, kotak, segitiga gitu-gitu dulu. Explore dengan teksturnya, kalau dicampur air gimana, kalau cuma catnya aja gimana. Terus nggak usah pakai banyak-banyak kuas, pakai yang apa tadi namanya? Round Round brush, sama yang flat brush. aja dulu kayak gitu. Jadi everything can be learned from home dan nggak lama dan ya udah santai aja, jangan terlalu banyak ekspektasi. Simple, betul. Stay simple, flexible. Oke, nih Tada. kita dulu nih. Yay! Oke. Sampai bertemu di episode silakan coba selanjutnya. Semuanya bisa dicoba di rumah. Jadi stay tune kepada episode selanjutnya, episode lainnya. Oke. Thank you Berta. Thank you, Sapi.